Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 11 Motel California dimulai dengan adegan dari masa lalu. Yeon-su kecil dan Kang Hae kecil mendiskusikan apa arti cinta. Yeon-su kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menjadi nomor 3 dalam grup, dia ingin menjadi nomor 1. Dia mencium pipinya dan lari. Saat ini, Kang Hae memberitahu Yeon-su bahwa dia mencintainya dan pergi. Dia berlari mengejarnya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah. Dia bersikeras untuk putus tetapi Yeon-su tahu dia akan menemukan jalan kembali kepadanya pada akhirnya. Yeon-su kembali ke motel untuk melihat Merkwon tampak muram. Kami kemudian melihat dia dan Chun Pil pergi dengan truknya. Di Seoul, Kang Hae meninggalkan surat pengunduran diri di meja Jung-go tetapi kemudian berubah pikiran. Seok-kyung melihatnya pergi dan kemudian menemukannya di sebuah gereja, di mana dia mengakui segalanya. Dia ingin menyerahkan diri ke polisi tetapi Seok-kyung mencegahnya. Bahkan, dia menyuruhnya untuk berbicara dengan Yeon-su karena dia harus memberinya hukuman atau kenyamanan yang pantas dia dapatkan. Adegan bergeser ke rumah sakit di mana Chun Pil sedang menunggu bersama Jung-go dan Yeon-su. Ketika mereka dipanggil ke dokter, Yeon-su menyadari bahwa Chun Pil menderita kanker, yang sekarang telah kambuh. Setelah janji temu, Yeon-su menemukan panggilan tak terjawab dari Kang Hae di ponselnya. Jung-go kemudian memberitahu Yeon-su bagaimana dia dan Chun Pil bertemu di rumah sakit saat dirawat karena kanker. Chun Pil didiagnosis menderita leukemia tetapi pada satu titik, dia memutuskan untuk menghentikan pengobatan. Dia meminta Yeon-su untuk membuat Chun Pil berubah pikiran. Yeon-su dan Chun Pil minum malam itu dan Yeon-su memintanya untuk dirawat di rumah sakit. Mereka mengenang semua kenangan mereka bersama dan Chun Pil memintanya untuk tidak memberitahu Kang Hae tentang hal ini. Kang Hae kembali ke Hanaep dan mencari Yeon-su. Nanwo memberitahu Kang Hae bahwa Yeon-su telah melamar pekerjaan penelitian kedokteran hewan dan mungkin pergi untuk memberikan wawancara. Kang Hae menelepon Yeon-su tetapi karena dia mengemudi kembali dengan Chun Pil, dia tidak mengangkat. Hanwo mengunjungi klinik dokter hewan mencari Nanwo tetapi dia bersembunyi darinya. Dia kemudian memberitahu Ahram bahwa dia seharusnya tidak mencampuri bisnis Hanwo. Ahram bertanya kepada Nanwo apakah dia menyukai Hanwo. Kemudian, Ahram datang ke motel dengan semua tasnya. Dia berbicara dengan Seung-eon dan meminta maaf atas kata-kata kasar ibunya. Dia kemudian menyarankan dia memberikan GED dengan bantuannya karena dia memiliki sertifikat mengajar. Sementara itu, Kang Hae terus mengirim pesan kepada Yeon-su tetapi dia tidak menanggapi karena kunjungan ke rumah sakit. Namun, Jung-go membebaskannya dari tugasnya dan menyuruhnya pergi. Kang Hae bergegas ketika dia mendengar bahwa Yeon-su sudah kembali. Karena Chun Pil memintanya untuk tidak mengatakan apa-apa, Yeon-su mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berbicara nanti. Sikapnya yang dingin membuat Kang Hae percaya bahwa Yeon-su tidak ingin bersamanya. Dia mengatakan banyak hal kepada Seok-kyung dan membuat rencana untuk pergi ke luar negeri bersama Esther untuk belajar. Seok-kyung menyampaikan informasi ini kepada Yeon-su, yang segera mulai menghentikannya. Yeon-su pergi ke kamar Kang Hae dan menariknya keluar. Dia membawanya ke kantor polisi dan meminta laporan tentang kecelakaan orang tua mereka. Mereka mengajukan permintaan dan kemudian berjalan-jalan, di mana Yeon-su memberitahu Kang Hae bahwa apapun kesimpulan dari laporan itu, dia harus tetap di sisinya. Ketika Kang Hae mengenakan mantelnya, dia menemukan tagihan dari rumah sakit. Dia berbohong dan mengatakan itu untuk seorang teman. Kang Hae juga mengungkapkan bahwa dia tahu dia akan pergi untuk wawancara kerja. Dia membuatnya berjanji bahwa mereka tidak akan saling mendorong demi satu sama lain lagi. Kembali ke Seoul, Esther pergi ke Jung-go dan mengatakan dia akan pindah ke AS. Seok-kyung menyuruhnya untuk tidak pergi dan meninggalkan anaknya. Dia mengatakan dia harus tinggal dan membesarkan anaknya dan bahwa dia akan membantunya menemukan ayah yang baik untuknya. Yeon-su dan Kang Hae menerima laporan tentang kematian orang tua mereka. Laporan itu mengatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh tabrakan antara 4 mobil yang menyebabkan mobil orang tua mereka terbalik. Itu bukan salah Kang Hae. Kemudian, Yeon-su bertemu Sun-ja dan pasangan barunya. Dia membawa Kang Hae dan mengatakan dia adalah keluarganya sekarang. Sun-ja mulai marah dan pacar barunya meyakinkannya untuk tidak marah dan membicarakan semuanya. Sun-ja mulai berbicara tentang masa lalu dan mengatakan dia telah mencoba bunuh diri dengan mengemudi dari tebing.
Tapi mobilnya berhenti di tengah jalan karena boneka beruang Kang He tersangkut di pipa knalpotnya. Kang He dan Yeon-su menyadari kebenaran, bahwa dia memasukkan beruang itu ke dalam mobil yang salah dan akhirnya menyelamatkan Sunja. Sunja berasumsi itu adalah cara yang bengkok bagi Kang He untuk membalas dendam padanya, itulah sebabnya dia membencinya selama ini. Kang He menawarkan permintaan maaf yang tulus dan Yeon-su berterima kasih kepada ibunya, yang tidak begitu mengerti reaksi mereka. Kemudian, Kang He pergi berjalan-jalan dan melihat penglihatan dirinya yang lebih muda. Dia memeluknya dan meminta maaf karena tidak mencintainya. Di tempat lain, Nanwo berada di sebuah restoran ketika dia mendengar Hanwo bertengkar dengan ayahnya, yang menjual sapi yang melekat pada Hanwo. Hanwo menyerbu keluar dan Nanwo mengikuti, menawarkan kenyamanan. Ketika Yeon-su dan Kang He kembali ke motel, Kang He berbicara dengan Chun Pil di kamarnya. Dia menyuruhnya untuk secara resmi mengadopsi Seung-eon sehingga dia bukan yatim piatu. Dia dengan sepenuh hati setuju. Dia kemudian menemukan sekantong obat di kamarnya tetapi Chun Pil menepisnya. Kang He kemudian bertanya kepada Yeon-su apakah Chun Pil sakit. Dia bilang dia tidak tetapi Kang He terus mencurigainya. Di pagi hari, dia mengikuti mereka ke panti jompo. Salah satu anggota staf memberitahu Kang He bahwa Chun Pil ada di sini untuk memberikan pertunjukan untuk anggota panti jompo. Di dalam, dia melihat salah satu bibi kota yang suka bergosip memberikan potongan rambut kepada anggota panti jompo. Setelah mendengar bagaimana anggota Hanap lainnya menjadi sukarelawan dan membantu di pusat tersebut, Kang He mengakui bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kota. Dia kemudian menemukan Yeon-su dan Chun Pil. Kecuali Chun Pil mengisi formulir penerimaan dan tidak tampil. Yeon-su juga terkejut. Kang He menghadapi mereka dan Chun Pil menunjukkan kepadanya kamar yang telah dia sediakan untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya mengakui bahwa dia menderita kanker. Kang He secara alami kesal dan marah pada Yeon-su karena menjauhkannya dari lingkaran. Dia akan pergi tetapi Yeon-su masuk ke dalam mobil bersamanya dan mereka pergi.